Mereka harus all out emang. Dan tersisa 1 slot lagi untuk secure top 4. Apakah Team Spirit atau Onyx Philippines? Wah. Kalau dilihat dari trennya, kita udah ngelihat juga nih kemarin ada satu tim yang memilih Onyx ID dan mereka dikalahkan oleh Onyx ID. RRQ memilih SRG, RRQ dipulangkan oleh SRG. Tapi Team Spirit memilih Onyx Philippines. Berarti Apakah dilihat dari tren yang kemarin ya, referensi kemarin nih, apakah kita udah sempat lihat nih postingannya juga di MPL Philippines bahwa mereka punya 100% win rate lawan ECA. Tapi ya ini sih, the World Champions versus the Rising Dragons. Karena aku rasa juga Team Spirit adalah tim yang sangat mengerikan. Yes. Tapi dengan cara yang berbeda dengan Onyx Philippines. Kayak Onyx Philippines kita tahu mereka emang ngeri banget dari setiap individual play-nya, dari macro play-nya. Tapi Team Spirit, menurut aku mereka punya smart play sih. Itu yang ngebedain. Ya, bisa dibilang dan mereka jujur aku ngeliat Team Spirit ini dari kalau mereka on point pas group stage, on point pas group stage ini emang aku secara pribadi nggak kaget kalau mereka secure top 4. Dan Onyx Philippines malah yang kemarin sempat shaky ya di group stage. Kalau emang mereka malah habit jeleknya kembali, nggak disiplin, nggak kaget kalau aku ngelihat tim satu-satunya di luar saya ini malah masuk ke arah top 4. Ya, kayaknya kita nggak bakal kaget atau terkejut gimana kalau emang nanti Team Spirit memberikan kita kejutan. Karena kalau boleh jujur ya, kita sering banget ngeliat Kit Bomba dan juga One Shot ini yang connecting banget buat ngebuka ruang agar Hiko tetap bisa di-enable. Dia tetap bisa farming. Nah kayak One Shot beberapa kali kayak mungkin kita ngeliatnya di awal-awal dia munculnya pakai Lancelot gitu kan. Dia identik banget dengan assassin play. Tapi makin kesini kayak Alpha, Gwyn. Jadi bener-bener kayak main hero yang kuat di early game, kuat skirmish, tapi nanti di late game dia bener-bener cuma bisa bukain jalan buat Hiko. Dan ya masih dengan line up utama mereka ya, Kit Bomba, One Shot, Sunset Lover, Sawo, dan juga Hiko yang tadi barusan dibahas juga bagaimana mengerikannya Hiko. Tapi ya Sunset Lover ini juga jadi satu sosok yang kita harus paham banget betapa lamanya dia dari kompetitif scene ini sebagai salah satu senior juga ya, yang akan menghadapi Onyx Philippines. Mereka barusan, mungkin kalau kita ngomongin internasional terakhir, mereka yang berhasil memenangkan. Namun di internasional kali ini sedikit berbeda. Mereka agak sedikit barbar daripada biasanya yang mungkin patchnya agak sedikit menguntungkan, yang lebih makro-centric. Wait, patchnya atau bootcampnya? Karena seperti kita tahu Onyx Philippines ini bootcampnya kan di Onyx Indo. Betul. Mungkin sudah terbiasa nih dengan habit-habit bagaimana permainan tim-tim Indo yang lebih mengedepankan mechanical play dan juga skirmish kecil tapi sambil mainin makro. Ya, itu sih yang nanti akan kita saksikan hasilnya ya dari bootcamp mereka di Indonesia. Apakah akan memberikan sebuah perubahan, dan langsung saja ini dia untuk Team Spirit yang akan memasuki stage utama kita, presented by Jamil Motorsport. Di bawah 45 atau 46 derajat Celcius. Ini tentu menjadi pemanasan sendiri. Itu pemanasan tersendiri. Jadi mereka nggak perlu pemanasan anyway. Tapi ya balik lagi untuk mempertahankan kunci mereka. Ini yang harus mereka lakukan adalah bertahan dan menang. Hiko, pemain yang berada di screen kalian menggila lagi. Setiap internasional selalu mengejutkan, namun kali ini lawannya Kelra. Gak kalah gila juga karena seperti kita tahu terakhir kali Kelra ada di MSC dia menang. Dia menjadi juara waktu tahun 2021 dan kayaknya untuk ngomongin Onyx Philippines ya, mungkin kita akan expect bahwa mereka akan play around Kelra karena dari kemarin kita nggak melihat banyak action dari Super Friends, mungkin karena metanya juga kita tahu sendiri sekarang nggak selalu nge-enable mid lane. Bahkan kemarin kita udah sempat bilang kalau misalkan ngomongin lower bracket run, walaupun Onyx Philippines ini finishnya 2-1 ya masuk ke playoffnya, tapi mereka bener-bener trial and error banyak hal. Setuju. Mereka coba Kagura, mereka coba sesuatu yang mungkin baru lah bahasanya, sehingga mereka udah siap gitu loh dengan adanya power spike tertentu yang dibutuhkan.
mereka prepare lah. Dan mungkin salah satu bentuknya mereka ngeluarin hero juga sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya mereka ngumpetin strat juga. Tes limit juga. Tes limit. Tes limit. Tes limit. Hero. Itu bahasa Oke. scrim yang kalau emang let's say ya aku nggak bilang kalau Onyx Philippines nggak respect sama lawannya, tapi mereka emang pengen bener-bener mengukur limit mereka sejauh apa dengan hero-hero yang unusual, yang nggak biasa muncul. Dan akan kita mesti ngeliat full power dalam tanda kutip, mungkin ya full power lah bisa dibilang match kali ini. Ingat single elimination, 3 tim sudah tumbang. Tentunya Onyx Philippines nggak mau menjadi tim yang keempat untuk pulang dari MSC. Iya. $100,000 soalnya. Iya. Angka yang besar banget dan aku sebenarnya Bisa tuh- nambah. Oh bisa nambah. Kalau top 4 bisa nambah dong. Ya targetnya juara 1 sih ya sebenarnya. Iya, ya. 1 benar. juta di situ ya. Bener. Tapi ya untuk sekarang nih ngelihat match up ke dua belah tim. Ini mungkin fokus utama kita akan menuju ke arah Hiko dan juga Kelra sebagai kedua sosok gold laner, dan di sini bisa terlihat perbedaan statistik antara kedua player ini, dan ya ada beberapa favorite hero-nya juga nih. Nah, tapi untuk Hiko emang favorite banget dengan One ya. Dia beberapa kali juga Team Spirit lebih tepatnya, kayak dia throwing banyak banget draft demi One pokoknya. Ini yang mungkin membuat berbeda dari Hiko dan juga Kelra ya, cuma tinggal di umur berarti. Hiko Agustus ini 17 kalau nggak salah. Masih muda banget ya. Happy Agustus ini. birthday to Udah 2 tahun sama gue. Cuman kalau misalkan kita ngomong, Gimana? 2 tahun keren. Banyak yang harus diprosesnya ini. Iya. cuman ya Kelra versus Hiko. Kalau ngeliat statistik aja yang mungkin kalau kita ngeliat Individu Kelra, ya, individu ya, tok, individu. memang karena agak sedikit shaky ya dari Onyx Philippines. Hiko ini memang kuat sekali, dan yang tadi bilang One menurut aku nggak akan kita lihat batang hidungnya sih di Land of Dawn, pasti di ban. Kayak Atau kita lihat tapi ya Kelra bawa iritel. Ingat, bisa. Kelra terakhir kali menang di kejuaraan dunia M6 World Championship. Dia main iritel loncat, muterin tower, mukul-mukul. Endgame-nya kayak gitu. Jadi Benar harus juga. bisa expect lah ya kita ngelihat kuda lari-lari di sini. Macan sih. Macan ya. Kalau kuda dari semifinal sama landak. Nanti ya kita bakal melihat iritel ini seperti apa. Dan buat kalian yang ada di Indonesia juga yang lagi menyaksikan atau dimanapun kalian berada, kalian pun bisa ikut menyaksikan kereta. Ada Metro Zero yang akan segera berjalan juga. Ini masinisnya udah ready nih, lihat kiri kanan kita. Siap. Dan kalian tuh bisa nobar juga loh di Serius? MRT Bundaran HI. Wow. Nah itu tuh kalau kalian mau ikut ya. Jadi kayak ngerasain langsung kan metro kan kayak LRT, MRT gitu kan. Jadi bisa ngerasain langsung sambil nobar MSC. Sambil nobar bareng. Nobar aja kan nonton Nobar. bareng. Lah, Nobar. nobar bareng jadinya Jadi nobar nobar bareng-bareng. Nonton Nontonnya bareng-bareng. Iya. Iya. Kalau nobar bareng-bareng jadi nonton bareng-bareng. Ya kan kalau nobar nonton bareng. Iya. Kalau nobar nonton bareng-bareng. Iya. Kan rame-rame. Rame-rame. Iya, ya itu ya intinya teman-teman ya. Hey. Pokoknya rame-rame deh kalian saksikan, karena ini bakal tetap jadi match yang seru banget, penentuan siapa yang nanti akan bertemu siapa di babak semifinal juga. Sampai bertemu SRG maksudnya. Sampai bertemu SRG itu dia. Iya Nevin, iya. Tapi Kita kan tahu kok, iya. ini juga bisa jadi pertemuan selanjutnya kalau Iya. misalnya nanti Onyx lolos, bisa juga ketemu sama Onyx. Iya betul. Masih jauh ya, masih agak jauh ya, tapi Masih 2 hari nanti. lagi. Agak panjang sih sampai hari Sabtu ya. Masih nanti. Oh ya, Iya. karena ini reminder juga buat teman-teman ya, Grand Final tuh hari Sabtu. Takutnya nggak terbiasa. Oh iya benar. Kan biasa hari Minggu soalnya. Benar, hari Sabtu. Hmm. Gak cuma Grand Final, sebelumnya kita akan melihat Bronze partai match. bronze match dulu. Itu perebutan 250.000 sama 150.000 US dollar. Wow. Ya lumayan, ada perbedaan Lumayan. 100.000 US dollar di sana. Iya ya. Agak jauh memang perbedaannya. Jauh banget ya. Kalian jangan pikir kayak cuma beda 100, cuma beda 50.000. Kalian convert dulu ke rupiah ya. Dolar bang, dolar. Itu dolar ya? Dolar. Itu bukan selalu rupiah. dolar. Iya, bener. Beda soalnya. Boleh dong begitu. Ada di sana dompet. Ah, 50, Dolar. 50 SAR. Ya. Boleh sih. Masih lumayan ya. lumayan. Emang lumayan, 200.000 ya. Emang lumayan. Iya boleh ya, nanti abis ini kita akan memalak Profesor KB. Dan sekarang kita juga pengen memalak ilmu ya dari mereka berdua. Kayak ini bakal jadi match up yang lagi-lagi menarik banget. Tapi kalau bisa dibahas kayak satu power terbesar dari masing-masing tim, itu bakal ada di mana powernya? Apakah draftnya atau kayak
power ya. Kayak tadi Power. Hiko Kalau atau mungkin Team Spirit Kelra. lebih ke arah Hiko sih kalau aku. Kalau aku malah mikir Team Spirit ini yang lebih nyaman kalau bawain utility. Kayak bawa Gwyn, Oke. Baxia itu mereka memungkinkan banget untuk one shot. Tapi buat King Kong kemarin kita lihat tuh dia bawa Fredrin. Sangat tidak nyaman untuk King Kong dan Enggak terlihat banget sekali emang salah satu winning condition dari Onyx adalah Assassin King Kong. Jadi ya ini kayak sebuah hal yang pasti gitu loh. Kayak jangan didebatin lagi. Assassin King Kong buat Onyx. Tapi kalau buat Team Spirit ya mereka bisa main utility yang dimana nanti bakal menekan King Kong dengan Assassin. Jadi connect sebenarnya dua tim ini. Wah, connect-nya lebih menguntungkan karena Team Spirit ya kalau Iya. dilihat-lihat. Cuman ya itu pinter-pinterannya King Kong dan menjadi salah satu vokal lane juga ya. Selain Gold, menurut aku di midnya sih. Ini Super Friends Betul. melawan Sunset Lover juga lane to watch. Apa yang akan dibawa? Apakah full damage lawan damage atau mungkin damage mage lawan utility mage? Dan Wait. ini akan menjadi partai yang sebenarnya seru juga sih. Tapi ini jadi make sense ya dipikir-pikir ya. Sekarang cuma tersisa tim Liquid Philippine, Satu, Onyx ID, dua, SRG, tiga. Onyx Philippine dan juga ada tim Spirit. Ya, berlima. Sanji, Suns, Stormy, Super Oh. Friends, Sunset Lover, Jadi- S-tier, mid lane. Jadi kalau mau masuk S tier, Ya. depannya harus S. Rins ganti nickname jadi Sins besok ya. Nah, kan S plus kalau Riz. S plus. Oke. Oh iya kata bukan Diran S. S. Oh iya bukan S. Iya, beda. Oh pantes. Iya. Ya exactly itu yang Kalau membuat S tier, berbeda. ya S itu semua. depan semua. Wow. Jadi Oh, itu ya, alasan dibaliknya ya. Tapi sekarang kita akan langsung melihat ini dia kedua tim yang akan memasuki stage utama kita. Let's go. Kita saksikan bersama Ross dan juga Milosh. We have witnessed 3 quarterfinal Stage-nya seru ya. games since we started the knockout stages yesterday, and oh my goodness, that was the first full series, and whew, I just gotta kemarin say, I am 3-0, super 3-0. Iya, excited Ross for tadi this bilang last ya, itu one. full series tadi. Match 1, 3-2. 3-2 Nevin. Jadi kalian sudah siap untuk 3-2 lagi? Tentu saja. Aku mah berapapun gak ada masalah. Aku nggak masalah. Gak ada masalah ya? Ini soalnya yang main bukan Asal Onyx seru. ID kan. Asal seru. Iya. Benar. Kalau Onyx ID dalam keadaan tertinggal, ya ayo sampai ujung ya Gun ya. Nah. Sampai ujung. Let's see ya. Speaking of which, our players are ready. Let's bring out Oh our my- teams. Oh, Joining pemainnya us on siap tuh. stage, it's Team Spirit! The MCC champions remain undefeated at MSC 25, not dropping a single game to cruise into knockouts. Powerhouse Regions do not even flinch the EECA representatives, looking to carve their names in MLBB history. With Wunderkind Hiko at the helm, can Team Spirit show their wisdom in picking the reigning world champions to face off against? And of course, Team Spirit is coming in from the upper bracket. The reigning world champions were their chosen opponents. It is now time to call on the Super Family hailing from the Philippines. It's Onyx time. It is Onyx Philippines. The world has doubted Onyx Philippines' ability after facing defeat to the now eliminated Aurora Gaming. However, after sweeping Area 77 and Homeboys, the Super Family is showing that their bond is now tighter than ever. And now they look to prove that Team Spirit has picked their poison. They are ready to hammer the nail to the coffin. I'm really looking forward to this. So please, Wow, Team Spirit, ini dia. Onyx, you may place your keys. Untuk kedua Gentlemen tim on kita both yang akan sides, bertanding. Spirit, Dan Onyx, go jangan ahead, all lupakan, yours. Place your keys, Tim Spirit take your mereka seats, and I lebih have one memilih more Onyx question Philippine for you, my dibanding wonderful Onyx co-host, ID. Rose. Yes. Ya Is this game buatku gonna give us lumayan bijak sebenarnya. Mengingat bagaimana ya kita tahu sendiri Onyx Philippines lagi shaky banget di turnamen ini. Onyx ID shaky tapi kita tahu alasannya mereka bertemu dengan tim Liquid Philippines. Jadi beda kan? Beda ini. Beda, shaky-nya beda. Yang satu ketemu Aurora Gaming, Yep. yang satu ketemu sama ya kuda terakhir ini nih. Kuda terakhir ya. Kuda terakhir ini nih. Dan Yang ya mengerikan banget. bisa dibilang mungkin karena sisa 2 itu lumayan ya mungkin arguably mereka keputusan yang bijak. Cuman ya sejauh ini tim yang seed 2-0 yang memilih tim masih kalah loh. 2-1 loh Iya, skornya. mostly. Dari 3 match yang kita sudah saksikan. Jadi apakah disamakan kedudukannya Oke. di match kali ini atau malah Nah. yang dipilih
3 match menang. Ini bakal jadi penentuan juga. Dan buat kalian semua yang lagi ada di rumah sekarang, kalian mending langsung login aja sebelum menyaksikan match kali ini. Sebelum nanti terdistract juga menyaksikan keseruannya. Mending kalian amanin dulu Dino Planet All Star 2025 sebelum waktunya habis. Ini udah kita ingetin lagi buat kalian. Ada event dan Battlefield All Star yang baru. Lordnya berubah juga, monster jungle-nya berubah juga. Betul. Di Dino Planet All Star 2025. Karena kalau nggak salah Dino ini sampai tanggal 5 Agustus deh mapnya. Bentar lagi dong. Ya kita sampai sana lah. Pas Iya, kita nyampe sampai Indo. sana lah. Kita sampai sana. Iya nyampe Indo. Iya. Udah map lama lagi. Kembali lagi ke default ya. Jadi Iya. kalian rasakan dulu keseruannya. Dan sekarang ini dia beberapa keys to victory Key to victory ya. untuk Team Spirit. Paksa King Kong untuk keluar dari comfort hero-nya dengan assassin. Tentunya melakukan exploit untuk draft yang mungkin bisa dibilang outdated atau usang kali ya. Aduh, oke. Karena Onyx Philippines ini kan ya boleh dibilang mereka nggak jauh-jauh gitu loh textbooknya. Ya. Dan yang paling penting ini adalah hero utility untuk one shot. Ini mana nanti bisa memberikan sebuah perhatian lebih agar nanti Hiko dibuka sebanyak mungkin ruangnya untuk farming. Ruang rak ya, space untuk Hiko yang sejauh ini sangat-sangat reliable untuk memberikan damage ke arah gold lane dan untuk teman-teman, Wait, aku ini- nggak salah ini lihat. real. 3 juta PCU milestone. Langsung aja redeem sekarang juga. Go, Ada go, redeem go, code go. untuk kalian semua. Oh, Bisa langsung scan juga di sini. Karena terakhir info tadi tuh udah 2 juta. Makanya aku kayak, hah? Tiba-tiba Ini udah naik 1 juta lagi berarti. gila. Wow. Wow, Ya luar aku lebih biasa kaget ada banget. senjata Kadita di situ. Tiba-tiba ada garpu. Iya. Ada lightning Trojan. Tapi ya langsung aja kalian redeem Wow. sekarang juga Gas. untuk code-nya. Selamat. Apresiasi untuk kalian semua yang sudah Yeay. menyaksikan MNC kali ini. Rame banget ya berarti. Thank you guys. 3 juta pasang 3 mata juta. nih lagi Iya, menyaksikan. iya. Aku juga salah fokus tuh tadi tuh. Malah ngelihat print-printannya ini. Kid Bomba. Oh, Kayaknya banyak data ya. scream deh, kayak data scream. Banyak ya. Data scream kayaknya. Banyak itu tadi kayak yang satu buku, yang satu tuh kayak printan banyak banget. Dan itu kayak berhalaman-halaman. Nah, itu isinya mengupas semua ini ya sejarah draft-draft yang pernah dibawakan oleh Onyx Philippines nih sepertinya. Wah, Onyx Philippines dia katanya Onyx Philippines dulu season 4 MPLPH bawa jauh tuh. STS gitu. Jauh ya. Jauh Playernya ya. mungkin juga udah berubah. Iya, udah beda sih emang. Ada loh data Nevin pakai Minotaur juga ada. Oh ada juga ya, Ada sampai juga di aku situ. ya, sampai Iya. talent ya. Wow, tapi sekarang dari Team Spirit, Arlot ini menjadi prioritas, beda banget sama match sebelumnya. Iya, yang dimana Arlot Lancelot juga, there you go. Kalau emang mau bermain dengan utility, ya udah tutup aja loh hero ininya nih. Ini hero yang lagi susah banget buat ditangkap. Kalau udah selesai dengan Queen Swings, bayangin nih. Dia tonros sekali, anggap cooldownnya 5 detik. Tiba-tiba Wow. ke-trigger atau ke-proc untuk efek dari Queen Swingsnya. Dia bisa tonros lagi, Ya, itu dia bisa puncture lagi. sustainable ya, sangat Luar biasa. yang bisa dibilang karena opsi itemnya yang cukup variasi, Hybrid. bisa variasi banget. Jadi Iya. enak banget lah bisa dibilang untuk Lancelot tersendiri. Onyx Philippines menggunakan waktu mereka ketika mereka ban dan ujung-ujungnya mereka melakukan good choice. banning ke arah Uranus. Ya. Ini yang nggak keluar loh sama sekali di series sebelumnya. Iya, Nggak juga. di-ban maupun nggak di-pick. Kemana Uranus pergi? Tapi mungkin tadi Coach Casey juga bilang ya soal keterbatasan hero ya. SRG dengan keterbatasan hero, yang penting gameplay mereka. Ya, balik lagi sih. Kalau menurutku eksplorasi hero fine, tapi yang penting gimana caranya mereka bisa maksimalin hero power yang sudah mereka pilih, Itu dia. hero yang sudah mereka amankan, dan jangan sampai misplay. Itu aja kan. Oke, nah ini nih One apakah akan muncul ke dalam list banning? Karena pilihannya One Yushin Shin mungkin. Jadi kayak lumayan dilema. Tapi kita tahu bagaimana Hiko dengan One kan. Atau lepas dua-duanya. Oh, lepas dua-duanya, tutup yang lain. Tetap yang lain karena sebenarnya masih bisa mungkin kalau Kimi. ya buang-buang ban dan ya Oh ya. jawab buang Kimi, lepas One, lepas Yuzun Chen. Iya, ini one sih boleh. Tetap ya meskipun ada irital tapi Hey, banting setir dulu. Banting setir dulu, ternyata one shot akan bermain dengan damage dealer. Oke. Diadu berarti, tapi ya good things di sini tidak ada Lancelot. No Lancelot dan again ya ultimate dari Yuzun Chen ini sebenarnya ngebantu info banget masih nge-counter hero-hero yang pengen pick off. Sherlock.
langsung kelihatan Iya. lokasinya kan. Konsepnya nggak boleh pick off Sherlock. Sherlock dan langsung dibales gitu loh, bukan Iya. Sherlock nggak dibales. Iya, langsung dikasih lokasinya. Lokasinya. Instan, Nevin. Iya sih. Oke, ya ini dia nih yang tadi kita khawatirkan. One-one-nya akan langsung di-secure, tapi dengan Povius. Ini Poviusnya sebenarnya tindakan preventif juga sih biar one-one-nya lebih bebas. Ya. Oke. Karena seperti kita tahu, every dash dari one-one itu bakal ngeproc juga passive demonic force dari Povius. Jadi ya alangkah baiknya ambil buat Kirk. Dan nanti Kirknya sendiri bisa ngerepotin karena dari Yi Xuanqin, karena dia bisa nge-zone out Yi Xuanqin-nya. Oke. Dan dengan ini Irithel masih menjadi opsi dan mestinya diambil sih. Ya. Kalau emang mereka pengen fokus menangin lane juga di area gold, mungkin dengan Irithel Cici Apakah tidak terlalu banyak damage di sana ya kalau Irithel terlalu Cici? greedy ya. Iya, oh Moskov Zuxin. Wow. Mereka ingin bermain dengan metode split push. Mereka tahu daya dobrak dari fightnya one-one sangat-sangat luar biasa. Tapi dengan ini berarti untuk Sawo dan juga Kid Bomba, dia harus bermain dengan hero-hero tank yang bener-bener super duper tanky tebalnya minta ampun. Harus benar-benar jadi badan ya di area front line-nya. Harus rela bonyok-bonyok dikit nggak udah. Dan mungkin ada tambahan efek sisi juga yang dibutuhkan ya sama Team Spirit nanti dari sisi XP dan juga Roam. Tapi buat Onyx Philippine, setelah mereka pegang Povius, pegang Kara one-one, ini mau dihabisin sekalian nggak? Mid lane ya ambil sekarang juga sekalian. Mid lane, mungkin kalau misalkan mid lane-nya tertuju kepada Varsha gitu, kayaknya masih fine di sini. Oke. Karena Varsha menurut gue ya bagus banget untuk dikombinasikan juga dengan adanya Povius. Tapi Swiva, Oh my god. Swing, Flash. Fanny yang akan Wow. diambil. Lagi-lagi ya, walaupun dengan ya kita tahu sendiri ketika 5 kali pick Fanny 0% win rate, King Kong adalah pick ke-6 yang Dan dan memecahkan. pecah telur. naik derajat WR-nya ya. Ya, walaupun belum 20%. Tetap ya. Masih jauh nol. daripada 0, betul. Hmm. Dan sekali lagi gitu, kita harus melihat bagaimana nanti King Kong yang akan bener-bener sabar seperti kata Nino. Sampai 3 kali loh. Iya, sabarnya harus 3 kali karena Iya. kalau misalkan dia masuk sebelum utility penting yang dimiliki sama tim Spirit, ini Fanny-nya akan terjebak dan tumbang. Iya, dan sebenarnya untuk fase yang kedua aku juga udah expect mereka untuk ngelimitasi hero-hero yang menyusahkan Fanny-nya ya. Betul. Contohnya Cho. Chow. Ya, nanti kita lihat apakah mungkin banyak sih. Karena yang untuk menyusahkan sebenarnya Fanny dan juga one-one ini salah satu hero favorit aku. Ya, dan aku merasa Chow plus Zuxin ya, ini 2 hero yang kalau ditaruh di mid lane, ini mau cepet-cepetan nge-clear, hayu pasti itu. Biar cepet rotate ya. Biar cepet rotate. Jet Kunedu, Concussive Blast, ditambah lagi ada Zuxin. Udah, itu 4-4-nya minion pasti akan hilang seketika. Iya sih, secara clearing rotasinya juga nanti bakal lebih nyaman. Yif sekarang sudah ditutup. Oh Yif ya, untuk outrange dari Zuxin ya, karena Zuxin selalu kerepotan kalau melawan tipikal-tipikal hero kayak Yif. Terus kalau misalkan Chow-nya udah ditutup, aku rasa mendingan nutup hero-hero yang bisa nangkep ke arah dari Fanny-nya juga. Let's say kayak Tigreal gitu. Aku ngerasa Tigreal. Tigreal bakal bagus banget loh. Tigreal. Iya, untuk nangkep Fanny. Kufra Oke. gimana gue nih Kufra? Ini enak juga sih. Enak, Kufra enak. Ini game Kufra Sebagai banget. user One-one. Game Kufra Kufra, ya. tiga-tiganya bisa One-one, Fanny. Ini kejedot. enak sebenarnya. Kejedot tiga-tiganya semua bisa ya. kejedot sama Bouncing Ball. Oh, mereka memilih badang, Badang. ya, exactly Yang lebih badang. pasti lebih gampang lah karena Iya. setupnya ya. Kalau Kufra kan agak susah nih Nevin, karena Iya. bisa digocek dikit Iya. sama Fanny-nya. Oh iya juga sih bisa digeser. Ya pindah lah ya dari kabelnya sendiri. Tapi Selena ditutup. Berarti menyisakan Varsha. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin mid lane yang available sekarang. Kid Bomba tahu ya, karena mereka bersampingan seperti itu, jadi tutup pakai kertas fotokopinya. Ya. Kamu nggak tahu, aku nggak draft apa. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh. Aduh. Gatot kaca ya. Hero reaction. AOE juga Nevin. Yes. Avatar of the Guardian-nya bisa ke area belakang, nge-cover temen dan ya merepotkan sih sebenarnya. Tinggal 2 pilihan terakhir nih dari Team Spirit untuk game pertama mereka. Boleh nggak aku expect Balearic di sini muncul? Wah. Tadi kepikiran. Iya, soalnya Kepikiran ini banget banyak Balearic hero ini. masuk nggak sih? Tadi aku mikir Balearic Kufra, cuman Balearic Nah, itu dia Kufra. Kufra. Ya, Kufra bagus soalnya di sini lawan Iya, one-one iya. bagus, lawan Fanny bagus. Balearic Tapi butuh hero depannya, iya. EXP Balearic lumayan oke. Tapi tapi debut dulu ya. pick ya berarti ya dulu, Kufra ya. oke.
Oke. Yes. Berarti mid lane-nya Kufra. bisa kita expect bahwa akan ada Vexana atau Faramis mungkin. Oh, Iya, repot tuh, repot. Iya, buat lawan Glue gitu. Utility lah ya. Dan ini ya, aku Oh iya Faramis. Iya, aku ngeliatnya buat lawan Glue. Aku ngeliat Onyx ya, sama di Onyx ID. Selalu biasanya kalau mereka red side, pick ketiga itu pick jungler, pick kelima itu pick buat mid. Kemarin Onyx ID juga gitu, dan ternyata Onyx Philippines, Coach Why Not mengimplementasikan Lumayan gitu mirip juga. Pick ketiganya kayak buat jungler, pick kelimanya buat mid. Sharing strategi ya. Ya sama Dan- sih atapnya soalnya. Oke, ini kalian lebih suka draft siapa nih di game pertama? Oh, kalau jujur sebenarnya aku bakal bilang Faramisnya bagus banget di sini. Iya, Oke, Faramisnya yang game Onyx changer Philippine sih. berarti. Aku Goni? bias ke Kufra, cuman ngeliat Faramis agak sedikit ngeselin sih. jadinya. Oke, meskipun ada Kufra ya. Ya. Alright, kalau gitu kita langsung serahkan saja di dia untuk game pertama bersama Papulong dan juga Awu. Yap, mari kita move on teman-teman. Setelah satu tim RRQ yang berasal dari regional kita juga sudah harus pulang. Terima kasih atas perjalanan yang sudah diberikan. Tapi sekarang waktunya kita akan melanjutkan lagi pertandingan di antara kedua tim Spirit versus Onyx PH. Yep. Satu tiket dari semifinal ya yang akan diperebutkan juga. Again masih di menang lanjut kalah pulang. Ya, Karena ini berarti kemarin kalau kita lihat di pemilihan untuk lawan ya, ya. Kid Boba bilang, King Kong, come here. Buset deh, galak banget. Bangkit. Nah ini kan berarti tim Spirit sudah siap ya harusnya untuk bisa berhadapan dengan Onyx Philippines. Walaupun ya kita tahu juga Onyx Philippines Super Family, Ya. itu dia satu tajuk yang sering juga disematkan untuk mereka. Secara chemistry sudah tidak perlu dipertanyakan kembali. Oke, andai tadi itu ya mungkin Faramisnya ada di tim Spirit, buset itu harusnya sangat-sangat kuat ya. Ya 2 hari lah tim fight baru beres sih. Betul, karena kan sekaligus kayak ada beberapa hero yang kena counter kan, one-one yang Iya. kena dari Faramis, ada Kufra juga yang mungkin menuju ke arah dari Fanny gitu. Plus juga dari glue-nya jadi nggak ke counter kan. Yap, enak banget gitu loh untuk sekarang. Apa yang akan terjadi? Karena Kirk harus mundur. Yap, dan satu buah Tyrant's Revenge ya dari Sawo hanya untuk bisa menggertak saja Kirk sedikit, tapi masih aman. Dan ini adalah munculannya Fanny kembali. Iya. Setelah kita lihat Fanny dengan win rate yang cukup struggle ya. Kemarin kan menang. Kemarin kan ada menang juga dari Onyx PS juga kan. Iya, dari King Kong juga dengan masih Lethal Ignition, masih dengan Swift juga yang dibawakan. Oke. Kan kalau perkara terdepan, Sawo terlalu berani apabila dia melakukan hal tersebut. Ya oke, King Kong sudah mulai mengancang-ancangkan dirinya untuk mengontes ke arah Scavenger Crab kah? Tapi sepertinya ini juga akan menjadi salah satu mental yang diuji sih untuk Hiko. Satu player yang sangat-sangat muda ini akan berhadapan the gold standard itself, Kelra. God laner mungkin yang terbaik saat ini kali ya untuk mengisi ada di dalam satu laning tersebut. Cuman Sawo tertarik tadi malah bertemu dengan King Kong, tapi ada bouncing ball. Waduh, apa yang terjadi dari belakang? Ada satu take off yang mungkin cukup terlambat, tapi King Kong berusaha untuk bisa mengantarkan damage. Sawo masih selamat dan tidak untuk waktu yang lama. Turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Spirit. Pertempuran terjadi, tapi King Kong masih ingin lebih. Steel Cable tadi ke arah terdepan. Ada Kid Bomba kali ini mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan maju ke arah terdepan. Sementara Kirknya masih berjuang, tapi disabet mendadak oleh one shot. Yap, dan Sunset Lover benar-benar memberikan gangguan sehingga Brusco pun harus mundur yang tertahan di level 3. Satu buah keputusan untuk Hiko stay di lane-nya adalah sebuah keputusan yang begitu baik, hanya memberikan pressure saja dengan adanya Spear of Destruction. Tapi ini keuntungan untuk tim Spirit loh. Mereka secure soalnya satu poin kill yang diambil sama Onyx itu ke roamernya, Iya. bukan menjadi pertukaran yang worth. Oke. King Kong sudah dapat orange buff, sementara itu Hiko masih santai di landingnya. Glue juga di bawah. Kid Bomba begitu baik tadi satu coveran, tapi Sawo sih tadi bagus banget loh, dia bouncing balls itu lama banget. Yap, ngeganggu banget kan, mentok-mentok. Iya. Oke, dan ini juga kalau dari zaman dulu juga kita tahu ya salah satu gangguan untuk Fanny itu sendiri. Sehingga akhirnya kayak ini mau masuk atau enggak nih, membuat akhirnya jadi dilema itu sendiri. Tapi di arah topnya sudah mulai bergerak nih one shot. Tapi ternyata diurungkan niatnya karena memang membiarkan saja. Tapi di arah Oke, bottom lane. ini dia waktunya untuk mereka akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu poin kill, tapi ternyata Kid Bomba dia masih bisa selamat dan King Kong masih ingin lebih. Bomba mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana Kirknya kali ini yang tercari ke arah belakang dengan ada Sunset Lover tadi memberikan bantuan sedikit lagi HP tersisa dan Kirk
Jadi korban. Itu kan stack dari lantern flare-nya hampir penuh kan. Jadi ya memang tipikal Povio sekarang nggak ada flicker. Dia udah nggak bisa pulang, ya udah majuin mau, aja iya. ya. Minimal kalau misalkan bisa dapat point kill, ya itu best thing bisa didapetin, tapi enggak juga. Tapi ya it's okay dari Kirk yang masih harus lebih hati-hati lagi karena ini bakal kepegang banget sama Sunset Lover. Ingat Povio bisa masuk kadang nggak bisa pulang. Nih dari Kid Bomba sih, dari tadi juga gangguan yang diberikan bagus banget loh nih. Sekarang dia menjadi satu barikat lagi terdepan, memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah vision di mana Sawo nggak akan nge-charge di bagian belakang, tapi Sawo menggagalkan charge-nya. Turtle berhasil diamankan. Mereka mungkin merasa itu sudah cukup, tapi ternyata Brusco berhasil tertangkap dan juga untuk sekarang Kirk-nya akankah menjadi korban kembali tadi dengan satu flicker yang udah dikeluarkan, tapi ternyata masih gagal sejauh ini. Brusco-nya tertinggal. King Kong hadir mencoba untuk bisa membalikan keadaan, tapi kembali King Kong tercounter daerah tersebut dan Kid Bomba ditarik untuk kali ini. Bomba Masih kuat Buset deh, Sawo masih maju terus. Wah, ini bener-bener ngasih teori ancaman yang sangat-sangat besar. Onyx Philippines tertinggal keadaannya. Dan harusnya Team Spirit mereka sudah memiliki referensi untuk pick Fanny dari Onyx Philippines. Sehingga akhirnya jawabannya ada, yaitu Kufray. Dan bahkan pick Fanny di depan Moskov juga itu sudah menjadi hal yang menjadi keuntungan untuk Team Spirit. Yap, kayak pede banget ya mereka tetap ya. Cuman ya kita lihat lagi akan seperti apa nih. Karena dari Sunset Lover juga di area tengah belum mendapat gangguan begitu berarti. Dari tadi hidupnya masih cukup nyaman. Sawo pada berbeda, satu lompatan juga sangat-sangat baik terus dilakukan. Kelra belum terbang sejauh ini. Iya belum, karena masih memang fokus di lane-nya dulu. Belum ada momentum yang bisa diciptain sama Kelra nih, karena Kelranya belum join the fight. Nah, harusnya udah tukeran. Dan enggak, belum ternyata ya, lebih karena memang lebih dekat ke arah dari Turtle juga kan, biar EXP-nya yang bantu setup. Yap, King Kong. Waduh, ada flying Kid Bomba untuk kali ini. King Kong yang diajar sampai habisan. King Kong tidak selamat. Solo kill jatuhnya loh. Iya, dan Kid Bomba benar-benar mengenable apapun yang dia lakukan. Megangin bahkan kayak glue, megang Fanny itu kan hal yang sulit ya. Boleh. Apa yang terjadi ini? Di mana di area mid juga udah berhasil dihancurkan oleh Team Spirit. Alright. Menjadi satu snowball yang begitu mengerikan juga karena one shotnya dari tadi free banget loh, dan purple buff ternyata kena tipu King Kong. Udah gak ada ternyata, itu hanya tipuan. Iya, hanya oasis jatuhnya. Nah, ternyata itu AI. Dari jauh kelihatan, pas deket gurun rupanya. Udah di share ke grup keluarga, gak taunya AI. Banyak tuh sekarang. Kena tipu. Gampang percaya ya. Tapi untuk sekarang Team Spirit, mereka berhasil untuk bisa menguasai apapun loh. Dari laningnya, dari invade jungle-nya juga. Dan one shot yang free banget sekarang udah selesai dengan endless battle-nya. Teamfight jangka panjang yang memang harusnya bisa di-create juga nantinya sama Onyx Philippines dengan membawakan ke arah Faramis. Ini masih belum kelihatan nih. Karena belum ada 5v5 dan bottom lane sudah kedorong juga. Yap. Bomba benar-benar bebas sendirian, hidupnya Bebas dilepas banget. begitu aja. Bomba mau ngapain, hayu dah. Mau dorong ke turret bisa. Itu taruh didempetin juga, ayo. Pegangin Fanny loh, itu saya yang susah ya. Nah, 5 orang loh mendadak loh di bawah loh. Ayo lo. Ini mau ngajar Kid Bomba kah? 4 player? Enggak ya, ternyata diurungkan niatnya hanya dipancing saja. Dan tapi udah show juga sih harusnya dari Super Friends-nya, dan top lane-nya cukup free. Yap. Ini ngebuat outer turret berarti semuanya hancur dong di tangan Team Spirit. Oke. Sudah rata, hancur harusnya semuanya ya. Karena tidak ada pergerakan juga dari player Onyx PH untuk berada di atas. Dan Kelra sudah bergabung di area mid. Alright, Hiko sudah selesai dengan Golden Staff. Trinity-nya masih sedikit tertahan. Sementara ada Windtalker juga untuk Kelra, tapi Kelra. Wah, ini nih pertempuran terjadi nih. King Kong berhasil untuk kali ini mendapatkan counter purple buff. Brusco mencoba masuk ke belakang. Akan kabur ke Brusco berhasil, namun Netherworld berhasil dibawa begitu saya dari Kirk udah menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Bahkan sekarang ada sebuah hal yang lagi dilakukan. Super Friends-nya bisakah dia kabur? Tidak bisa, triple kill didapatkan oleh one shot. Wah, ini Tyrant's Rage-nya on point banget ya, dari Sawo nungguin untuk Netherrealm-nya selesai. Sehingga akhirnya Hiko yang punya continuous damage ngebantuin dan akhirnya one shot, one kill. Oke. Kembali nih Kid Bomba dan juga King Kong di bawah nih. Ayo, mau gimana? Sok. Enggak sih, susah ya. Lincahnya. Tapi sekarang dari Orange Buff-nya udah bakal diambil sama Hiko, dan bener aja berhasil untuk bisa didapatkan. Dan kali ini Team Spirit mereka sangat menguasai permainan
Dimana Lord pun terbuka untuk mereka, dan sementara itu King Kong memang udah punya purple buff tapi nggak banyak ruang gerak yang bisa dia dapetin. Yap, dan Lord kayaknya nggak ada halangan sih. Nggak ada, karena mungkin mau jalanin lane jauh juga. Ini dia agak sedikit harus waspada dengan hadirnya Hiko. Ini Spirit of Destruction ke bawah nggak nih? Enggak sih harusnya. Kalau ke bawah boleh-boleh nih. Oke, let's see akan seperti apa. Nah, kena lagi. Dilemparin. Wow, dan ternyata berhasil untuk bisa, tetap nancep. Tetap ngikut Spirit of Mystery-nya. Tetap nancep walaupun jauh banget ya. Tapi seenggaknya upaya defense buat outer bottom turretnya berhasil untuk dilakukan. Tapi Conceal, akankah ada pergerakan yang ingin dilakukan oleh Brusco? Tapi one shot terlalu jauh dari jangkauan. Sehingga akhirnya dari Onyx Philippines mereka memilih untuk mundur. Mendefense kembali bagaimana hadirnya Lord dan 3 lane push yang dimaksimalkan oleh Team Spirit. Oke, sementara itu di atas ada satu hal yang memang sudah dibiarkan saja dari Lord dengan mendobrak ke arah satu inner turret. Di bawah inner turretnya masih bertahan, tapi King Kong mencoba untuk bisa memanjangkan lane-nya. Ya, dan responnya memang udah di tangan Hiko ya. Jalanin lane jauhnya juga. Lordnya masih berdiri dan men-trigger satu buah holy defense dari top. Yap, dan hilang sudah. Sementara Sawo akan kalau lompat, enggak. Charge-nya langsung digagal begitu saja. King Kong numpang lewat. Sementara damage dari one shot, buset deh. Udah boleh-boleh nih. Udah boleh. Waduh. Hampir ya. Spirit of Destruction on point. King Kong. Untungnya dia punya 4 steel cable yang ngebuat dirinya langsung bisa balik ke base dengan aman. Teror dari Hiko untuk bisa menutup jalan King Kong untuk split push ini sangat-sangat terasa ya. Apalagi sekarang udah ditambah lagi dengan sebuah Malefic Gun. Tinggal kalau misalkan item terakhir menuju ke arah Wind of Nature. Wah, udah makin sulit sih. Oke, kita lihat seperti apa lagi. Di mana? One-one-nya sekarang begini nih, mau OTW kemana nih? Mau OTW ke WONK Wind of Nature harusnya atau ya. DHSK? Banyak ya opsinya. Banyak kemungkinan di sini. Wind of Nature sih harusnya. Wind of Nature juga bisa. Karena ini kan 2 physical yang menjadi sumber damage terbesar dari tim Spirit, dan 10.000 perbedaan. Set Onyx PS loh ini yang di 10.000-in. Iya. Ini juga kayaknya buff dari banyaknya supporter ya yang hadir langsung di venue. Tapi untuk sekarang tim Onyx Philippines dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Masalahnya juga mid laner mereka mid utility gitu, bukan sebagai high ground defense secara pasti. Jadinya mungkin Onyx Philippines akan bisa melakukan adanya Kate plus counter initiate, tapi Spear of Destruction itu di kuping King Kong tuh. Hampir kena King Kong. Hampir. Bahaya. 30 detik Lord akan segera hadir, dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Onyx Philippines selain ya udah mereka manfaatin gimana movement dari King Kong juga untuk lane jauhnya. Terus juga bersabar dulu. Nah, sama-sama Wind of Nature tuh, Hiko dan juga Kelra. Oke, udah lompat, berhasil mendapatkan ke arah Kirk. Akankah kali ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa poin tambahan lagi? Dimana Kirknya berhasil menjadi korban. Bahkan tuh sekarang walaupun ada udah langsung dikeluarkan, tapi tidak memberikan impact apapun. Brusco-nya down. Menyisakan ada hanya beberapa Super Friends dan juga King Kong. Tapi base terbuka bebas. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghabiskan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi King Kong berusaha mati-matian. King Kong satu terakhir, Spirit of Destruction dikeluarkan, tapi tidak ada wave minion lagi. Oke, masih bisa di-clear, dan Onyx Philippines. Masih mau lebih kah? Enggak. Harusnya lebih hati-hati lagi karena tim Spirit mereka gagal untuk bisa melakukan one straight push di arah bawah dan fokus untuk secure menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Wah, cepet banget 2 marksman begini. 2 damage per second ya. Kencang. Dan dari Onyx Philippines juga defense-nya agak sedikit ngeri sih tadi. Iya, untungnya ada Fanny. Betul, tapi Fanny bagus banget juga penggunaan dari steel cable-nya. Termasuk high ground defense ya. Fanny juga clear-nya cepat, soalnya kan bisa balik lagi ke base, clear lagi, balik lagi. Dan sudah mulai terlihat untuk Hiko bergerak ke arah atas, udah full item juga nih dengan adanya Wind of Nature yang terselesaikan. Semakin berani dan Hiko akan menjadi target, tapi masalahnya Hiko nggak sendiri nih. Sawo, momentum yang sering dia ciptakan dari tadi, nggak segan-segan makan Kirk ya. Lihat Kirk 0-5-0. Kirk loh itu. Dari tadi nasib Povius gak baik-baik aja ya? Gak baik-baik aja. Yang di match sebelumnya kena banting-banting. Yang sekarang kena pentok-pentok. Kena tambah beban kehidupannya juga. Sulit. Sulit ya, dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke area defensif dari Onyx. Itu dia bagus banget didorong tadi dengan satu Thunder Rage. Walaupun tadi Thunder Rage udah langsung dikeluarkan, berarti pertempuran jauh. Oh my god, dimana King Kong nancap, tapi Hiko-nya sekarang udah adil juga mengantarkan damage begitu mengerikan. Dan Kirk-nya pun udah berhasil diamankan base-nya. Selesai. Dan Team Spirit
berhasil untuk bisa mencuri 1 poin di game yang pertama. Perbedaan, gold yang begitu jauh, tadi 13.000. Jauh banget. Ini benar-benar one sided diamankan oleh tim Spirit. Jadi langsung saja apa yang terjadi? Our panelists, let's go. Wow, terima kasih Pak Pulung dan juga untuk game pertama yang seru banget. Tapi ya ini sesuai dengan perkataan Team Spirit kemarin, come King Kong come, dan ya udah King Kong shutdown banget sih di game ini. King Kong come over. Beneran dateng sih. Beneran. Dan King Kong Funny responnya ya. juga astaga. Astaga. Keren banget. Nah, Tapi beneran loh ke shutdown dari Fanny. Ya. Sepertinya udah cukup deh untuk Fanny-nya. udah cukup. Karena counternya 2 kan, berarti ada Kufra, Moskov. Kufra Moskov sih. Jadi Moskovnya udah duluan lagi. iya, dan kita melihat dari tadi trade-nya tuh nggak bagus buat Onyx Philippines loh. Kayak trade mereka tuh selalu kayak Sawo. Lagi. Sawo dan Sawo. Sawo Jadi lagi, Sawo ya Sawo lagi. emang tugasnya pasti tumbang. Di sisi lain kita bisa melihat Kirk. Ini kalau misalkan Kirk pakai hero selain Edit, aku merasa kayak dia tuh nggak yang begitu nyaman sebenarnya. Dia out of position berkali-kali. Berkali-kali. Impactnya bisa dibilang di game ini hampir nggak ada. Minim Dan banget. Kalau dibilang nggak ada, aku nggak setuju. Mungkin buat ngebayin Badanin tadi ya, doang, badanin iya. doang. That's all. Tapi ya bener sih. Kayak kalau ngomongin useless, yes, it's kinda useless karena picknya emang lumayan nanggung dan one shot dia menunjukkan bahwa dia adalah jungler yang stabil. Ya. Dia main tank jungle Hayu, dia mau damage dealer jungle, dia juga show off di sini. Bahkan dia bisa nge-out farm King Kong Ya. yang sedang pakai assassin. Dan dari gameplay juga udah kalah lah bisa dibilang ya. Dari mungkin dari Team Spirit juga mereka pede lah dengan komposisi yang mereka bawakan, Ya. mereka eksekusinya tahu lah mungkin job desk yang harus oke, kita pressure sekarang, kapan mereka pressure purple buff, kapan mereka pressure jungle-nya. Dan King Kong ujung-ujungnya yang Fanny yang mungkin bisa dibilang butuh purple buff, kalau udah nggak dapet lama-lama ya Iya. fall off juga. Dan aku suka banget cara main glue-nya Ya. Kid Bomba. Kid Bomba. Serius, ini adalah gambaran kalau misalkan hero counter tuh ya cuma mitos gitu kan. Faramis emang bisa Ya. burst Nge-clear. untuk ngeburst untuk si glue-nya. Tapi kalau glue-nya cara mainnya nggak mencet spread, nggak mencet skill 2 sama sekali di depan Faramis yang dipegangin. Nggak ngaruh ya jadinya ya penggunaan Faramis ini. Iya, nggak Tetap bisa. ngaruh sama sekali. Ya Kid Bomba tetap bebas juga kan pada Bebas. akhirnya. Ya. Dia dapetin assist yang cukup banyak juga. Nggak dead bahkan. Cuma 2 poin masalahnya yang dikasih oleh Onyx Philippines di game ini. Jadi Itu. emang dominasi sih. Itu counter hanya mitos, hanya ilusi. Karena Kid Bomba paham gitu loh, kalau lawan Faramis cara main glue kayak begini. Tapi kalau counter Kufra nggak mitos dong. Counter Kufra ya benjol dikit ya Benjol Fanny-nya. ya. Fanny 1-1 lagi. Gue Beda ada nih. 2 nih. Counternya Hero dash beda ability. ya. Beda, kalau yang ini bener-bener pure Ya. untuk menghentikan hero-hero dash ability ya. Kebetulan ada 2 sih. Kita juga udah baca dari draft ini sebenarnya Kufra enak sih di pick keduanya dan dikeluarkan. Ditambah juga Yi Sun Shin ya, Iya. masih menjadi problem. Apalagi emang dilepas begitu saja. Jadi mungkin kalau emang Onyx Philippines masih mau di red side, mereka udah nggak bisa sih lepas Yi Sun Shin untuk musuhnya terutama Team Spirit. Iya. Ya aku merasa kalau misalkan ini ngomongin Shunshin dan Fanny ya, emang probabilitas farmingnya jauh lebih menguntungkan Shunshin banget. Karena beda, farming Shunshin ini farming yang bisa diem-diem mencuri. Dengan membuka Mountain Shocker, let's say Fanny-nya ada di bawah, dia bisa makan atas. Betul. Ataupun kalau Fanny-nya ternyata sama nih, ngejunggle-nya mirror nih sama nih, ketemu di atas gitu kan. Ya berarti dia menghindari Fanny-nya. Kayak gitu cara mainnya. Karena ya emang Fanny hero rotasi, dia sedikit show di map bisa langsung dibaca patternnya akan kemana. Bedanya juga Fanny ini tipikal hero yang farming dari point kill. Yes. Jadi mungkin itu kendala menurutku malah buat King Kong. Jadi yang biasa dia main hero kill segala macam, insting killernya keluar, pas dia nggak mendapatkan point kill yang banyak, ya udah dia tumpul di sini. Tapi ya sih mungkin pemilihan dari Fanny ini harus mulai dipikirkan berulang kali lagi ya. Mulai dari penempatannya, karena tadi seperti yang gue dibahas, Moskov udah keluar duluan, tapi Iya. Fanny tetap diambil. Dan muncul Kufra. Iya, jadi kayak Wow. kalaupun mau diambil mungkin bener-bener di akhir banget. Meskipun itu bisa beresiko ya seluruh Oke. draftnya berubah juga ya. Situasional banget lah. Situasional ya, banget. benar. Dan ya ini dia akhirnya ngebuat para pemain dari Team Spirit jadi bebas banget.
key players. Ada Hiko Iya, yang pasti langsung ya. menyabet 2 title, jelas. Gokil nih orang. ini pemain muda dan potensial banget untuk menjadi salah satu aset paling berharga dari EECA. Yes. Ditambah lagi cara main dia yang aku bilangnya telaten banget sih. Telaten dalam artian dia tahu kapasitas hero-nya. Dia tahu bagaimana cara dia ngedeal damage. Dia nggak bakal mau lebih dari itu. Dia nggak maju terlalu dive, dia nggak ada di out of position. Dan aku merasa Hiko ini tipikal yang itu tadi karena dia telaten, dia tenang mainnya, nggak terburu-buru juga. Jadi inilah yang mungkin harus dilihat sedikit lah dari gold laner muda. Jangan terburu-buru. Direplikasikan lah ya. Betul. Dan ya ini bukan menurut aku dari Onyx Philippines winning conditionnya sangat-sangat kompleks dan jendelanya juga cukup kecil. Iya. Cukup direct lah dari sisi Team Spirit untuk melakukan eksekusi game plan-nya dan ya lagi Kufra banyak menginisiasi dan pas banget komposisinya, aku suka. Netherrealm bukan menjadi masalah ketika ekonomi udah sejauh ini. Dan lihat kan, selalu Kid Bomba itu berani spread setelah Ghost Bustler-nya keluar duluan. Kalau nggak ada Ghost Bustler, dia nggak bakal spread. Dia bakal tahan aja udah di situ. Timingnya pinter banget sih memang ya. Di menit yang ke-12 tadi kita sempat lihat Wave Minion memang sempat habis juga. Tapi ketika mereka coba untuk attempt lagi di menit yang ke-13, ini jauh lebih ready karena Kufra bisa langsung geser 2 orang. Itu misalkan kena bongkahan turret aja itu bakal jadi play yang luar biasa. Karena Tyrant Rage-nya kena 2. Iya langsung. Dan itu langsung out of position. Oke, kayaknya Kirk nggak siap. Kedorong jauh banget, ya udah dia langsung dipukul-pukulin. Karena damage-nya udah terlalu flop banget lah. Ini Team Spirit unggulnya luar biasa loh snowballingnya. Dan yang again Team Spirit selama MSC tahun ini, mereka kalau udah pegang early jarang banget loh mereka overextend yang jarang bikin mistake yang fatal terutama ya. Dan game time-nya nggak lama. Game time-nya itu jarang sampai menit 18 atau Lord Itu Evolve. dia.